Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok saya sendiri Muhammad Fajar Sulaiman Mujahid dan Aditya Wirayuda dan Noval Fahreza ingin mempresentasikan tentang hasil website tugas kami. Yang pertama ada hipotesis. Saat ini Mas yang belum tahu website dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi di UNJ jika dilihat dari tampilan UI-nya, websitenya masih agak berantakan. Hal ini yang membuat website tersebut kurang diminati, khususnya oleh mahasiswa Prodi STI tersebut. Dari kuesioner dari sini kami menggunakan kuesioner satu nama, umur, profesi, dan profesinya itu juga diberikan oleh pilihan mahasiswa atau siswa, karyawan atau dosen. Lalu pertanyaan keempat adalah pernahkah Anda membuka website kampus Anda? Pernah atau tidak pernah? Lalu selanjutnya jika pernah, bagaimana kesan pertama kali Anda melihat website tersebut? Begitu juga alasannya. Yang ketujuh, apakah prodi atau jurusan di kampus Anda mempunyai website? Pilihannya punya atau tidak punya. Pertanyaan nomor 8, bagaimana kesan pertama kali ketika Anda melihat website prodi Anda? Pilihannya bagus, jelek, biasa aja. Nomor 9, pertanyaannya alasannya. Nomor 10, pertanyaannya apa alasan pertama kali Anda saat membuka website prodi? Apakah perlu seperti informasi beasiswa, prestasi mahasiswa, dan jadwal perkuliahan ada di dalam website tersebut? Perlu atau tidak perlu? Pertanyaan nomor 12, apa saja informasi yang wajib ada dalam website prodi? Pertanyaan nomor 13, kendala apa saja yang membuat Anda malas mengakses web prodi? Pilihannya ada terlalu lama loadingnya, membosankan, atau tidak ada yang penting. Pertanyaan nomor 14, bagaimana website yang baik dan bagus menurut Anda? Simpel, dengan permainan warna, atau banyak ornamen-ornamen. Lalu kami mempunyai laporan kuesioner. Di sini yang mengisi kuesioner kami disebut ada Rafif, Anon, Auni, Zulfa, Ramadan, Elis, Kaula, Syed, dan Abian Ozaga. Ini sekian adalah lampiran umur, rata-rata umur responden dari kuesioner yang kami berikan, yaitu sekitar 44% dan ke atas untuk umur yang 18 tahun, untuk yang 19 tahun ada sekitar 2 orang atau sekitar 22,22%. Untuk umur yang 20 tahun itu 1, lalu umur yang 20 tahun ada 2 orang sekitar 22%. Dan rata-rata kebanyakan profesi saat ini adalah untuk profesi responden kami adalah mahasiswa. Lalu jawaban untuk
pernahkah Anda membuka website kampus Prodi? 100% dari responden kami adalah pernah. Lalu jawaban dari pertanyaan kami yaitu jika pernah, bagaimana kesan pertama kali ketika Anda melihat website tersebut? Alasannya karena terlihat simpel, bingung, biasa aja. Ya, yang paling terakhir gak tahu mau ngapain. Dan untuk jawaban dari pertanyaan apakah prodi atau jurusan kampus Anda punya website, 70% responden kami menjawab punya, 20% responden kami menjawab tidak punya. Hasil dari pertanyaan dari kuesioner kami jika pernah, bagaimana kesan pertama kali Anda melihat website tersebut? 55% responden kami menjawab biasa aja, 11% responden kami menjawab tidak tahu, 33%-an responden kami menjawab bagus. Alasannya antara nggak ada, biasa aja, tampilannya sudah cukup simpel, menarik, fiturnya terlalu biasa, atau fitur membingungkan dan kurang menarik, dan yang terakhir biasanya menarik. Dan untuk jawaban dari kuesioner yang kami buat kepada responden kami dalam pertanyaan apakah perlu seperti informasi beasiswa, prestasi mahasiswa, dan jadwal perkuliahan ada di dalam website Prodi, 100% dari 9 jawaban responden menjawab perlu. Apa saja informasi yang wajib ada di dalam website Prodi? Yang pertama, info matkul, info Prodi, dan sebaik lagi, supaya menarik perhatian karena bisa dari pencapaian kampusnya, informasi UKT, profil Prodi, informasi fasilitas Prodi, beasiswa, pengajar, prospek kerja, akademik, kemahasiswaan, dan kontak, dan yang terakhir informasi mata kuliah Prodi. Untuk pertanyaan bagaimana website yang baik dan bagus menurut Anda, responden kami 66% menjawab simpel, 10%-an menganggap penuh dengan permainan warna, 10%-nya lagi menganggap baunya ornamen-ornamen, dan sisanya kreatif. Lalu untuk pertanyaan kendala apa saja yang membuat Anda malas mengakses Prodi, 33%-an menjawab terlalu lama loadingnya, 20% menjawab tidak ada yang penting, dan yang terakhir sebanyak 44% yaitu yang paling mendominasi adalah membosankan. Analisis data kesimpulan yang kami ambil dari kuesioner yang kami berikan kepada responden kami. Yang pertama, dominan responden kami berkelamin laki-laki. Yang kedua, semua responden kami berumur 17+. Yang ketiga, profesi semua responden kami adalah pelajar. Yang keempat, semua responden kami pernah mengakses website kampusnya. Nomor 5, dominan responden kami ketika pertama kali mengakses website kampusnya menganggap biasa saja karena website kampusnya kurang menarik. Nomor 6, dominan responden kami kampusnya memiliki website Prodi. Nomor 7, responden kami ketika pertama kali mengakses website Prodi kampusnya menganggap biasa saja karena fitur website Prodi-nya kurang lengkap. Nomor 8, dominan responden kami mengakses website kampusnya pertama kali mereka adalah beranda. Nomor 9, responden kami menganggap bahwa perlu ada informasi berlibat prestasi mahasiswa dan jadwal perkuliahan dalam website Prodi kampusnya. Nomor 10, responden kami berpendapat bahwa informasi yang wajib ada di dalam website Prodi kampusnya adalah profil Prodi. Nomor 11, dominan responden kami menganggap bahwa yang baik dan bagus adalah website yang simpel atau sederhana. Dan yang terakhir adalah dominan responden kami yang membuat mereka malas untuk mengakses website Prodi kampusnya dikarenakan loading web yang memakan cukup banyak waktu. Dan sekian adalah user persona dari kelompok kami, yaitu ada Maria Muranti. Dia adalah seorang mahasiswa jurusan Sistem Teknologi Informasi, mempunyai bakat melukis dan membaca komik, senang membuat desain suatu produk, memasak makanan yang sangat berbeda, dan sangat senang berbelanja di e-commerce. Dan sekarang pendidikannya di kampus Negeri Jakarta, dan pengalaman dia juara pertama untuk tahun 2012 sampai 2017 lomba melukis bebas, 2007 sampai 2029 juara pertama lomba dalam kemasan makanan, minatnya antara coding, wisata, foto, melukis. Dan satunya lagi ada dari Jennifer Levy, profilnya
dia seorang mahasiswa di sistem teknologi informasi selama 18 tahun, sangat menyukai coding dan jago dalam bermain futsal. Pengalaman seminar dia ada di Universitas Indonesia pada tahun Januari 2020. Seminarnya UI atau UX bersama tim UI UX Tokopedia beserta Universitas Jakarta Juni tahun 2020. Seminar membuat pengalaman sederhana peserta dan pengalaman seminar juga di Universitas Jakarta pada Desember tahun 2020. Seminar mendidik generasi muda yang cerdas dalam bersusun media peserta. Terutama kontaknya pendidikannya di SMA Domotika Jakarta Juni 2017 sampai Januari 2020. Jurusan IPA Universitas Jakarta mengambil Sistem Informasi, hobinya adalah wisata, film, sepeda, menggambar dan gawai. Di sini ada analisis slide-nya untuk website atau UNJ. Untuk strength atau kelebihannya adalah desain simpel dan elegan, respon web yang sangat cepat. Kelemahannya adalah kombinasi warnanya yang agak kurang padu, ada beberapa gambar tidak muncul. Peluangnya adalah website yang memiliki kontak dari nomor telepon sampai akun Facebook tidak seperti di website seperti lainnya. Bahkan mampu bersaing dengan website seperti lain yang luar seperti website. Ancamannya adalah website lainnya ada yang lebih bagus seperti website. Contohnya Fakultas Teknik Binus yang tampilannya lebih simpel. Ya, untuk selanjutnya ada user journey. Untuk lebih jelasnya kita lihat di web ini. Untuk user journey kami memakai Whimsical. Ini merupakan tampilan dari user journey dari website yang kami buat. Yang pertama ada header, yaitu isinya menu, berita, search, event. Yang kedua di body ada informasi terupdate, yaitu kuliahan, siswa, dosen, dan informasi. Lalu di bagian footer ada logo WNJ, berita, event, syarat WNJ, SIDOS, WNJ, Penmaba, PPSTI, Instagram, STWNJ, nomor telepon, email, maaf, prestasi, dosen, bulan, dan informasi target. Lalu untuk di bagian tag profil, ada seperti biasa header. Di dalam header ada menu berita event. Di bagian body ada visi misi, akreditasi, profil lulusan, footer, ada logo WNJ, dan seterusnya. Untuk tag berita masih sama saja, hanya di bagian body isinya berita terbaru dan menuju tag masing-masing berita. Lalu di page event sama saja. Di bagian bodinya ada, untuk perbedaannya di bagian body, yaitu isinya event terbaru dan selanjutnya menuju page event berikutnya. Lalu untuk user flow ini memakai contoh untuk menuju ke page beasiswa. Yang pertama masuk ke websitenya, yang kedua tampilan halaman homepage, yang ketiga ada dua opsi, yaitu langsung ke menuju beasiswa, lalu ada menuju menu. Untuk selanjutnya ini ada tampilan halaman beasiswa juga, ini juga sama saja, beasiswa,
lalu tinggal mencari beasiswa yang dicari, selesai. Lalu kita memakai contoh juga, memakai contoh ke menu profil. Yang pertama masuk ke website, kedua tampilan halaman homepage, yang ketiga menuju profil. Ada dua opsi, langsung menuju profil atau menuju menu dulu baru ke profil. Yang keempat, tampilan halaman profil, selesai. Lalu untuk wireframe, ini tampilan wireframe kami. Ada menu berita, search event, profil, dosen, siswa, jadwal kuliahan, dan ini informasi-informasi terupdate yang ada di sekitar UNJ dan STI UNJ, ini bagian headernya. Ini untuk page event, untuk desain prototype bisa kita lihat. Ini tampilannya. Seperti ini. Profil, dosen, siswa, jadwal kuliahan. Jadwal kuliahan, atau remote, event, berita, menu, informasi. Ini ada beasiswa, ini ada berita terupdate kan dekat UNJ, SIDOS, Anamba, dan lainnya. Lalu instalasi CMS WordPress ya, seperti kita lihat, kita memakai hosting dari nonowebhost.com, bisa kita lihat. Lalu ada desain ke website seperti ini, tampilan website yang kami buat. Dari desain yang kami buat seperti ini menjadi seperti ini ya, ada beberapa perubahan sedikit karena agak sulit untuk mengaplikasikan semuanya dari desain ke tampilan website aslinya. Untuk website kita bisa lihat. Ini tampilan website kami. Hampir mirip dari desain, hanya perubahan di bagian ini. Ini ada berita, yang terupdate, ada kategorinya, ini kategori berita, event, beasiswa, berita juga. Jadi bagian footernya ada Seakat, UNJ, SIDOS, Maba, UNJ. Ini untuk contoh-contohnya bisa kita klik berita. Ini kita dari kumpulan-kumpulan berita yang sudah ada, yang sudah dicantumkan di website. Untuk event juga bisa kita lihat. Event lainnya, mungkin ada ke menu informasi UKT. Informasi UKT seperti ini. Sama saja. Ya, selebihnya mungkin sama seperti tampilan-tampilan yang ada di sini. Untuk selanjutnya, kesimpulan berdasarkan kesimpulan semuanya yang sudah kami buat. Yang pertama, kesimpulan berdasarkan hipotesis. Yang pertama, masih banyak yang belum tahu website dari Policy System dan teknologi informasi UNJ. Yang kedua, penyebab banyaknya orang yang belum tahu prodi sistem dan teknologi informasi di UNJ dikarenakan tampilan UI-nya masih agak berantakan. Yang kedua,
kesimpulan berdasarkan kuesioner atau responden dari yang kami sebar. Yang pertama, dominan responden kami berkelamin laki-laki. Yang kedua, semua responden kami berumur 17 tahun ke atas. Yang ketiga, profesi semua responden kami adalah pelajar. Kesimpulan. Yang ketiga, ada kesimpulan berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama, website prodi harus melakukan banyak evaluasi. Yang kedua, website prodi STI harus bisa mempunyai tampilan yang lebih baik dari website prodi lainnya. Yang ketiga, website prodi STI harus mempunyai kapasitas hosting yang lebih besar untuk bisa memuat lebih banyak gambar. Dan untuk kesimpulan semuanya, untuk tampilan dari website kami mungkin masih agak berantakan, dan untuk kapasitas dari web hostingnya sendiri terbatas 300 MB dan ini sudah terpakai 120 MB, jadi ada beberapa menu yang belum bisa diklik di bagian website kami dikarenakan sudah terlalu over. Seperti tampilan profil kami masih bisa dibuat, tapi di bagian localhost-nya sudah kami buat semua komplit, cuman di bagian ininya aja, bagian localhost. Kita lihat sebentar sebagai perbandingan di hosting dengan yang desain yang kami buat. Ini untuk di localhost sudah kami buat semua, mulai dari profil. Ini tampilan profil lulusan, application developer, network specialist, data scientist, dan ini bagian visi misi juga ada. Lalu di bagian dari dosen. Dosen mungkin hanya contoh nih, contoh awal nih, dosen dari prodi, mungkin yang lainnya sudah ada, sudah ditampilkan. Ini juga cetak WNI baru sudah bisa langsung diklik. Ya, mungkin itu saja yang kami bisa presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.